Zeus suka selingkuh adalah 3 kata yang paling melekat dengan dewa Zeus selain julukannya sebagai dewa petir. Tapi pernah nggak kalian bertanya-tanya seperti ini? Oke, Zeus itu digambarkan dengan penuh nafsu untuk memperkaos wanita-wanita yang ada di Yunani. Tapi, kenapa dia digambarkan seperti itu? Kenapa dia dibuat sebagai sosok yang suka berselingkuh? Bukankah dia itu dewa penguasa Olympus dengan penuh kebanggaan dan juga kekuasaan? Tapi kenapa dia melakukan hal hina di dalam sudut pandang modern? Inilah pendapat pribadiku mengenai hal tersebut. Dari tahun sebelumnya, aku baca-baca cerita mitologi Yunani, dan tentunya aku itu pasti baca cerita tentang Dewa Zeus. Karena Dewa Zeus itu memainkan peran penting di dalam perkembangan cerita mitologi Yunani. Tapi, semakin aku banyak membaca tentang mitologi Yunani, semakin aku tahu kalau banyak karakter-karakter di mitologi Yunani itu, baik dari golongan dewa, manusia setengah dewa, dan lain-lain, memiliki garis keturunan Dewa Zeus. Sehingga aku kepikiran kenapa mereka membuat dewa mereka memiliki perilaku yang buruk. Kita tarik garis besar ceritanya Zeus dulu ya. Jadi di mitologi Yunani itu ada 3 generasi penguasa bumi. Yang pertama adalah kekuasaan The Primordial, kemudian kekuasaan ini dikudeta atau digulingkan, kemudian muncullah kekuasaan The Titans. Nah, nanti The Titans ini juga dikudeta sama generasi setelahnya dan muncullah kekuasaan The Olympians. Di The Olympians inilah para dewa Zeus dan dewa-dewa yang lain berada. Ayahnya Zeus itu adalah Titan Kronos, pemimpin dari para Titan, dan juga ibunya adalah Titaness Rhea. Zeus itu nggak sendirian, dia memiliki 5 saudara yang lain. Kalau dihitung sama dirinya berarti mereka ada 6 bersaudara. 3 laki-laki dan juga 3 perempuan. Nah, dikarenakan ramalan yang diterima oleh ayahnya, yang diterima oleh Titan Kronos, bahwa keturunannya nanti akan menggulingkan kekuasaannya, Kronos itu jadinya memakan keturunannya yang lahir satu persatu. Dimulai dari Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon, dan terakhir Zeus. Cuman di Zeus ini ada sebuah peristiwa yang agak berbeda dari saudara-saudaranya. Jadi ibunya Rhea itu kesal sama Titan Kronos karena Titan Kronos ini selalu memakan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu pada saat Zeus ini lahir, Rhea berencana untuk mengganti bayinya Zeus ini dengan sebuah batu. Kemudian memberikan Zeus kepada para nimfa. Di sanalah Zeus itu dibesarkan kemudian mendapatkan istri pertamanya. Singkat cerita, Zeus ini ingin menyelamatkan saudara-saudaranya. Dia menuangkan racun ke minumannya Titan Kronos. Kemudian Titan Kronos memuntahkan saudara-saudaranya ini, dan kemudian terjadilah perang Titanomachy. Perang antara The Titans dengan para dewa. Nah, kemudian setelah para dewa atau The Olympians memenangkan perang tersebut, perang ini berlanjut ke perang yang kita sebut sebagai Gigantomachy, yang mana musuh terberat Zeus adalah monster Typhon. Namun, Zeus itu tetap memenangkan pertempuran. Dan karena kepemimpinannya dan juga keberuntungannya dalam undian memilih kekuasaan, menjadikannya sebagai penguasa Olympus, dewa paling berkuasa di antara dewa-dewa yang lain. Nah, di dalam mitologi Yunani, Zeus sebagai penguasa memiliki banyak banget istri. Dia memiliki hubungan dengan beberapa dewi, beberapa nimfa, dan juga beberapa manusia, beberapa wanita, yang bisa kita lihat sebagai ekspresi dari kekuasaan absolutnya. Zeus dapat melakukan semua perjinahan tersebut tanpa memikirkan konsekuensi moral dan juga sosial. Dari sini kita bisa lihat kalau hubungan Zeus dengan banyak wanita itu merupakan simbol kekuasaannya. Selain itu, seksualitas juga merupakan simbol kesuburan. Kalau kita lihat di dalam mitologi Yunani ini, dalam konteks Zeus, hubungan Zeus dengan para wanita itu seringkali menghasilkan keturunan yang kuat-kuat, manusia setengah dewa yang OP, dan keturunan-keturunannya ini memiliki peran penting di dalam perkembangan cerita mitologi Yunani. Ya, dari sini kita bisa lihat kalau seksualitas yang dimiliki oleh Dewa Zeus itu merupakan simbol kesuburannya. Dan juga seksualitas yang ada pada Zeus itu merupakan simbol dari kontrol. Perilaku Zeus terhadap manusia wanita mencerminkan kendalinya atas dunia dan juga manusia. Zeus seringkali menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi situasi dan orang lain agar memenuhi keinginannya. Jadi dari sini kita bisa ngelihat, selain kekuatan fisik, Zeus juga punya power untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Lebih tepatnya wanita dalam konteks ini. Jadi seksualitas yang melekat pada Dewa Zeus itu mewakili simbol kekuasaannya, kesuburannya, dan
kontrolnya. Contoh hubungan Zeus dengan para wanita itu ada banyak banget, dan aku udah bikinin kontennya juga. Kalau kalian mau lihat full, kalian bisa cek ada di sini. Zeus itu ada berhubungan dengan Metis, terus ada Dewi Hera, Demeter, Nemesin, Leto, Europa, Alkmene, Danae, dan banyak lagi coy. Dan ada satu lagi yaitu cinta homoseksualnya Zeus, yaitu bersama dengan Ganymede. Nah, di dalam kisah-kisah para istri dan juga kekasih-kekasih gelapnya Zeus ini, Zeus itu seringkali menggunakan penyamaran untuk menipu wanita yang dia incar. Kebanyakan dia menyamar sebagai suami dari wanita tersebut, sehingga wanita itu tertipu dan tidur bersama dengan Zeus dan melahirkan anak dewa. Zeus itu juga pernah berubah menjadi hewan. Itu ada dalam ceritanya Leda, yang mana dia berubah menjadi angsa, kemudian memperkaos Leda. Dia juga pernah berubah menjadi hujan emas yang membasahi Danae, dan secara ajaib, nggak tahu gimana caranya Danae itu hamil coy. Dan banyak lagi lah trik-trik yang dilakukan oleh Dewa Zeus untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Dan dari cerita istrinya Dewa Zeus ini juga, kita tahu kalau setiap perselingkuhan yang dilakukan oleh Dewa Zeus itu bakal berdampak buruk bagi kehidupan wanita tersebut, bagi kehidupan anaknya tersebut, bahkan bagi kehidupan keluarga si wanita itu. Seperti kisahnya Leto. Dia itu diusir oleh istrinya Zeus yang bernama Dewi Hera. Yang mana Leto ini jadinya mengembara ke sana kemari untuk mencari tempat melahirkan. Dan gak cuma sampai di situ, Leto juga sambil dikejar-kejar oleh ular piton. Terus ada juga di kisahnya Ayo, yang mana akibat perselingkuhan Ayo dan Zeus, Ayo itu diubah menjadi sapi oleh Zeus. Kemudian dia berkelana ke sana kemari sebagai seekor sapi cuy. Terus ada juga kisah Semele, yang mana dia itu tewas dibuat oleh Dewi Hera karena berselingkuh dengan Zeus. Kemudian ada juga Kalisto, yang mana dia diusir dari kelompok atau pengikutnya Dewi Artemis, kemudian dirubah menjadi beruang gara-gara berselingkuh dengan Zeus juga. Terus ada Alkmene, yang mana dampak perselingkuhannya itu turun ke anaknya. Anaknya lah yang menanggung emosi dari istri sahnya Dewa Zeus, yaitu Dewi Hera. Yang mana dia disihir untuk membunuh anak istrinya. Kemudian untuk menebus dosa-dosanya dia melakukan perjalanan yang sangat berat. Jadi ya, walaupun perselingkuhan itu menghasilkan keturunan-keturunan yang kuat, tapi dampak buruknya juga ada coy. Dan anehnya dampak buruknya itu seringkali mengarah ke wanitanya Zeus dan juga anak-anaknya, bukan ke Zeusnya itu sendiri. Sehingga kita itu kayak diberikan gambaran kalau berselingkuh itu yang paling berdampak itu adalah wanitanya, bukan si cowoknya. Nah, alasan yang pertama menurutku adalah karena hal itu adalah hal yang lumrah bagi bangsa mereka pada zaman itu. Ini kita ngomongin tentang poligami ya, lebih tepatnya poligini, yaitu laki-laki yang punya banyak wanita. Jadi poligini itu memang jarang terjadi di kaum-kaum kelas bawah. Seringnya itu terjadi di kaum-kaum kelas atas, kelas-kelas bangsawan, kelas raja-raja. Dimana pada zaman itu, poligini itu merupakan salah satu jalan untuk memperoleh kekayaan tambahan dan juga kekuasaan dan kekuatan politik. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi banyak raja-raja itu yang memiliki banyak istri dari kerajaan-kerajaan yang lain. Dan dengan harapan mereka itu bakal menghasilkan banyak keturunan anak laki-laki. Yang mana anak laki-laki ini juga dituntut nanti sama ayahnya untuk mencari wanita-wanita bangsawan yang banyak. Jadi mereka itu akan memastikan kalau mereka akan memiliki ahli waris yang bertebaran di mana-mana. Contohnya itu Raja Merina di dataran tinggi Madagaskar. Dia memiliki 12 istri dan masing-masing istri memiliki istana di wilayah yang berbeda-beda. Sehingga raja ini kalau mau kemana-mana udah enak gitu cuy. Oh, di sana ada istana istrinya, di sini juga ada istana istrinya yang satu lagi. Dan bertebaran di mana-mana. Itulah yang dimaksud dia memperoleh kekuasaan dan juga kekayaan, yang mana kalau istana itu pasti punya kekayaan kan, dan juga kekuatan politik. Jadi poligini pada zaman itu lebih untuk kekuatan politik coy, untuk kekuasaan ketimbang seksualitas. Beda sama zaman sekarang, yang mana kalau kita mau poligini itu justru itu akan menggerus harta kekayaan kita. Kita jadinya itu butuh modal yang banyak untuk menafkahi 2 orang sekaligus atau lebih. Nah, kalau zaman dulu itu justru makin menambah kekayaan. Bahkan ya, pemikiran wanita pada zaman dulu itu, kalau mereka memiliki rekan istri, mereka itu justru terbantu cuy, daripada mereka sendirian untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan tuntutan suami.
Nah, Alexander Solzhenitsyn, seorang novelis dan sejarawan Rusia, menggarisbawahi pentingnya sastra dan mengatakan bahwa sastra menjadi kenangan hidup atas suatu bangsa. Dalam konteks ini, sastranya yaitu adalah mitologi, ya kan? Mitologi itu adalah sastra kan? Nah, sastra ini merupakan identitas budaya dan warisan budaya. Jadi jelas ya, identitas budaya dan warisan budaya di suatu bangsa itu juga hidup di dalam sastra mitologi. Jadi dikarenakan bangsanya juga memiliki kebiasaan seperti itu, para raja-rajanya memiliki banyak istri, banyak selir-selir. Zeus sebagai penguasa tertinggi untuk menunjukkan kekuasaannya, kekuatan politiknya, pengaruhnya terhadap dunia, dia juga digambarkan memiliki banyak istri, banyak wanita. Dan kita juga bisa lihat pengaruh anak-anaknya di dalam cerita mitologinya ini, yang mana anak-anaknya ini sangat kuat. Ada yang jadi raja ini, ada yang jadi pahlawan ini, pahlawan itu, dan anak-anaknya Zeus ini bertebaran di mana-mana di mitologi Yunani ini. Jadi mitologi itu merupakan cerminan suatu bangsa. Nah, alasan berikutnya adalah karena di Yunani kuno itu mereka tidak memiliki norma atau hukum yang mengatur seksualitas. Nah, ini bukan aku yang bilang ya, ini aku ada baca dan menurutku masuk akal. Ya, kita tahu di abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi, kebudayaan Yunani itu mencapai sebuah prestasi yang menakjubkan di dalam bidang sastra, politik, filsafat, seni, dan juga sains. Tapi masyarakat pada masa tersebut umumnya menghindari penegakan hukum atas gagasan moral tentang perilaku seksual yang benar. Moralitas dan hukum Yunani kuno itu tidak mengatur tentang dosa seksual. Namun fokus mereka itu adalah pada apakah perbuatan tersebut, perilaku tersebut merugikan orang lain atau tidak. Dewa-dewa di mitologi Yunani itu menikmati kenikmatan seksual dengan bebas. Dewi Aphrodite adalah dewi kecantikan, dewi cinta, dan juga dewi hasrat seksual. Jadi seks itu adalah ta aphrodisiae atau hal-hal dari Aphrodite. Jadi singkatnya orang-orang Yunani kuno itu menganggap kalau kenikmatan seksual itu merupakan bagian dari hidup yang alami dan sehat, yang memperkaya pengalaman manusia. Meskipun ya mereka juga memahami bahwa hasrat seksual yang berlebihan itu, hasrat seksual yang tidak terkendali dapat mengancam stabilitas sosial. Dan walaupun dewa-dewa mereka sangat bergairah dalam hubungan seksual, mereka tidak mengembangkan keyakinan bahwa dewa-dewa mereka itu memerintahkan mereka untuk melakukan pelecehan seksual. Jadi penegakan hukum mereka bukan pada seksnya, tapi apakah perbuatan itu merugikan orang lain atau tidak? Merugikan yang menjadi pasangannya atau tidak? Jadi berdasarkan pembahasan kita sebelumnya semakin jelas alasan kenapa Zeus digambarkan memiliki hasrat seksual yang tinggi dan juga memiliki banyak wanita-wanita simpanannya. Di mana seksualitas yang melekat pada Zeus itu mencerminkan kekuasaan, mencerminkan kesuburan, dan juga mencerminkan kontrol. Namun kita bisa melihat bahwa banyak perselingkuhan yang menimbulkan dampak buruk bagi mereka. Zeus yang merupakan bagian dari sastra mitologi Yunani, bisa kita bilang dia juga merupakan bagian dari identitas bangsa Yunani kuno. Bagaimana raja-raja di sana yang memiliki kekuasaan menggunakan poligami untuk memperluas serta mempertahankan kekuasaan keluarganya. Kita tahu juga penegakan hukum di Yunani kuno itu tidak fokus pada dosa seksualitasnya, tapi lebih fokus ke apakah perbuatan tersebut berdampak buruk atau merugikan orang lain. Dan mereka juga menganggap bahwa kenikmatan seksual itu adalah bagian dari hidup yang alami. Jadi dalam memahami mitos tentang Dewa Zeus yang penuh dengan hasrat seksual, kita bisa melihat refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang pada masa itu. Yang mana kalau kita lihat perkembangannya, di masa modern sekarang hal tersebut udah jarang banget kita temui. Dan tentu banyak masyarakat modern yang menolak nilai-nilai tersebut. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadiku, yang mana aku juga mengutip beberapa informasi dari Google untuk mendukung pendapat pribadiku tersebut. Tentu karena ini pendapat pribadi, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Atau ada juga yang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. It's okay, itu hal yang wajar. Hal yang normal. Tidak heran kalau ada yang mengcounternya atau ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Dan kalian boleh banget mengcounternya di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.